Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisi-kisi PTS Kimia kelas 12 semester 1. Di sini disertai dengan soal-soal model AKM. Langsung aja kita masuk untuk soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, ini berhubungan dengan materi sel volta. Kita diberikan 5 data potensial reduksi elektrode. Kemudian pertanyaannya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah kita disuruh mencari potensial yang terbesar. Dan yang kemungkinan kedua adalah disuruh mencari sel yang berlangsung secara spontan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini cukup mudah. Langsung aja kita bisa menggunakan persamaan ini. Bahwa potensial sel itu adalah potensial untuk elektrode oksidasi ditambah dengan potensial sel untuk yang reduksi. Nah, kalau soal data ini diketahui adalah yang reduksi, berarti untuk masuk yang oksidasi itu kita balik tandanya. Misalkan yang A kita hitung. Nah, yang Zn12 menjadi positif, walaupun datanya negatif. Karena nilai yang reduksi, ini oksidasi menjadi plus. Didapatkan nilainya adalah 1,56 volt. Untuk yang B, juga sama, Mg-nya dibalik tandanya menjadi positif, didapatkan 2,81 volt. Untuk yang C, dengan cara yang sama didapatkan 2,46 volt. Untuk yang D didapatkan 1,22 volt. Dan untuk yang E didapatkan negatif 1,61 volt. Nah, untuk sel volta itu agar berlangsung spontan, tandanya harus positif. Jadi kalau ada tanda yang negatif, reaksinya berarti tidak spontan. Ada dua kemungkinan ya. Yang terbesar adalah untuk yang B ini, yang tidak spontan adalah yang ini, sedangkan yang 4 ini berjalan secara spontan. Itu yang nomor 1. Sekarang nomor 2 terkait dengan reaksi redoks. Ada persamaan reaksi redoks seperti itu, kemudian kita diminta untuk menentukan 4 pernyataan itu benar atau salah, gitu ya. Jadi langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah mencari bilangan oksidasinya masing-masing. Sn bilangnya 0 karena berdiri sendiri, N di situ adalah positif 5, Sn di situ adalah positif 4, N di sini juga positif 4. Jadi dari sini ada sudah cukup kita menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Yang satu misalkan, Sn dalam SN4 adalah positif 4. Jadi benar ya dari sini tadi. Kemudian oksidatornya adalah HNO3. Oksidator adalah zat mengalami reduksi. Kita cek biloxnya. Ini 5 jadi 4, zat mengalami reduksi. Berarti HNO3 bertindak sebagai oksidator. Berarti ini benar. Nah, begitu. Kalau satu benar, 3 kan pasti benar ya. Tinggal yang keempat, oksidatornya bukan Sn, tapi adalah HNO3. Berarti ini salah. Sehingga jawabannya 1, 2, dan 3. Untuk nomor 2, ini terkait dengan sel volta. Sebentar. Kita diberi data kayak begitu, kemudian disuruh mencari pernyataannya benar atau salah. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kali kita lihat adalah ini anak-anak ya, potensial elektrodenya. Ini negatif 2,36, ini negatif 0,15. Misalnya X saya taruh di sini logamnya, berarti untuk logam Y itu kita tentukan ada di kirinya dia apa di kanannya dia. Karena X lebih negatif, berarti X lebih kiri, sedangkan Y lebih kanan. Untuk yang X lebih kiri, dia mengalami oksidasi, ada di bagian anoda, ada di kutub negatif. Sedangkan yang Y lebih kanan posisinya, berarti dia mengalami reaksi reduksi, ada di kutub katoda, tanda kutubnya positif. Setelah itu kita bisa menentukan E0 selnya ya. Dengan cara seperti tadi, yang itu ini 2,36 ditambah minus 0,15. Yang ini dibalik karena reaksi oksidasi. Ketemunya adalah 2,21 volt. Sehingga untuk pernyataan yang pertama, potensialnya 2,51 ini adalah salah. Kemudian untuk elektronnya, itu mengalir dari mana? Elektron itu mengalir dari anoda ke katoda. Berarti dari kutub negatif ke kutub positif. Negatifnya adalah X, positifnya adalah Y. Berarti pernyataan kedua ini benar. Logam X sebagai katoda. Nah, kalau kita lihat, X ini bertindak sebagai anoda, sehingga ini jawabannya salah. Notasi selnya, yang oksidasi adalah X. Berarti X menjadi X12, Y12 menjadi Y. Ini benar. Yang terakhir, reaksi yang terjadi adalah X teroksidasi menjadi X2+. Nah, ini jawabannya juga benar. Itu ya. Sebentar, ada yang nutupi.
Nah, ini benar. Nah, begitu. Jadi ada 3 jawaban benar, ada 2 jawaban salah untuk soal yang ini. Lanjut nomor 4. Nomor 4 terkait dengan sel elektrolisis. Ada larutan AgNO3 menggunakan elektrode karbon. Untuk bisa menjawab ini, kita harus mencari 2 pertanyaan yang benar. Berarti langkah pertama adalah kita buat persamaan reaksinya dulu. AgNO3 itu jika diionkan jadi Ag+ dan Ag-, elektrodenya karbon. Yang tereduksi di katoda adalah ion ini langsung karena Ag+ bukan logam aktif. Jadi Ag+ direduksi menjadi Ag. Anodanya, kita lihat elektrodenya, ini inert. Berarti kita lihat anionnya. Dia sisa asam oksid. Berarti yang dioksidasi adalah molekul air. Jadi oksigen dan H+ ini ya. Kita samakan elektronnya, didapatkan persamaan reaksi ini. Sehingga kita bisa mendeteksi dari 5 ini mana yang benar. Yang pertama dulu, sel tersebut mengubah energi kimia menjadi listrik. Kalau untuk elektrolisis itu kebalikan dari sel Volta, berarti mengubah listrik menjadi kimia. Yang ini salah. Reaksi di anodanya, kita lihat yang atas tadi, sama persis, berarti ini benar. Kemudian yang C, reaksi yang terjadi di anoda tergantung pada anion saja. Nah, untuk menentukan yang di anoda, tadi yang dilihat pertama kali bukan anionnya, tapi malah elektrodenya. Sehingga tidak cukup hanya anionnya. Pernyataan ini menjadi salah. Apakah reaksinya spontan? Untuk elektrolisis itu sifatnya tidak spontan. Dan yang di katode, ini berarti jawaban yang benar adalah B dan E. Itu untuk tipe sel elektrolisis. Lanjut untuk nomor 5. Ini tipe soal mencocokkan, menjodohkan gitu ya. Nah, strateginya untuk menjawab soal kayak gini, perhatikan dulu stimulus soalnya, mulai dari pertanyaan ini hingga data ini. Kemudian yang ini adalah cara menjodohkannya begitu ya. Maksudnya satu ini dipasangkan dengan yang mana, B, C dan sebagainya begitu. Nah, kata kuncinya di sini anak-anak, di reaksi selnya, di reaksi pada katoda ini molekul air direduksi. Karena kondisinya larutan, berarti di larutan itu pasti mengandung kation logam aktif, bisa golongan 1, bisa golongan 2, bisa golongan Al atau Mn, karena dia adalah kation logam aktif. Sementara untuk di anodanya, ini Cu langsung teroksidasi. Berarti elektrodenya itu bukan elektrode inert, tapi adalah elektrode aktif. Itu cara lihatnya. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan pasangannya masing-masing. Untuk nomor 1, kutub negatif, nomor 2 kutub positif, itu pasti berhubungan dengan katoda dan anoda. Tapi yang mana? Kalau di elektrolisis, itu katodanya negatif, anodanya adalah positif. Jadi nomor 1 itu katoda, nomor 2 itu anoda. Untuk nomor 3-nya, karena ini teroksidasi Cu, berarti yang nomor 3 itu adalah logam tembaga, bukan karbon. Sementara larutan mengandung golongan 1 adalah larutan NaCl. Sehingga pasangannya seperti itu untuk menjawabnya. Mudah ya untuk menjodohkan ini tipe soal baru yang baru dipakai di semester ini. Lanjut, soal C nomor 6 berhubungan dengan reaksi redoks. Pertanyaannya adalah, hitunglah banyak mol Fe2+ yang diperlukan untuk bereaksi dengan 1 mol MnO4-. Jadi langkah pertama kita setarakan dulu. Ini bilasnya +7, jadi +2. Ini +2, ini +3. Mn-nya itu, Fe-nya dihubungkan, Mn-nya turun sebanyak 5, Fe-nya naik sebanyak 1. Selisihnya ya yang dicari, selisih biloknya. Kalau sudah kita kalikan silang, yang 5 dikali 1, yang 1 dikali 5. Jadinya ini, koefisien Mn jadi 1, Fe-nya jadi 5. Setelah itu, di sini punya oksigen sebanyak 4, tapi di sini tidak. Suasana asam, sisi yang kurang oksigen ditambah air. Berarti airnya sebanyak 4 yang ditambahkan. Kalau airnya 4, berarti hidrogennya 4 kali 2, 8H+. Otomatis selesai. Jika sudah, sekarang kita tinggal memasangkan yang ditanyakan itu ya, berapa mol Fe. Perbandingannya dengan Mn adalah 1 dibanding 5, sehingga mendapatkannya begini. Mol Fe2+
5 koefisiennya Fe, 1 koefisiennya MnO4 dikali dengan molnya MnO4. Sehingga ketemunya adalah 5 mol. Begitu. Kalau dikerjakan sampai segini aja, berarti nilainya 3/4. Kalau sampai di sini nilainya adalah sempurna. Begitu. Hati-hati dengan yang ditanyakan. Nomor 7 juga IC, berhubungan dengan sel volta, itu ada 2, aluminium dan nikel, potensialnya adalah minus 0,26, satunya adalah 1,66 volt. Yang diminta 3 ya, ada sketsa gambarnya, kemudian ada reaksi dan potensial selnya, kemudian ada notasi sel. Seperti biasa, kita urutkan logamnya. Kalau Al di sini lebih negatif, berarti Ni di sebelah kanannya. Al mengalami oksidasi, Ni-nya mengalami reduksi. Kalau digambar jadinya seperti ini. Al di kutub negatif, katoda adalah logam nikel. Elektronnya dari kutub negatif ke kutub positif ada voltmeter, ada jembatan garam. Gitu ya. Untuk larutannya bisa aluminium sulfat, yang di sini juga bisa nikel sulfat. Terus yang bagian B sekarang, yaitu reaksinya. Di katoda, nikel tereduksi. Berarti nolnya nggak berubah, tetap minus 0,26. Sedangkan di anoda, teroksidasi. Potensialnya berubah menjadi plus 1,66. Karena ini reaksinya reduksi, ininya oksidasi. Tinggal dijumlahkan. Nah, walaupun ini ada perkalian 3 dikali 2, untuk potensialnya tidak ikut dikalikan. Itu adalah ciri dari sel volta. Ingat-ingat ya, walaupun reaksinya dikalikan untuk mengeliminasi elektron, potensial elektronnya tidak ikut dikalikan. Sehingga hasilnya tetap 1,40 volt. Tinggal notasi selnya, ini yang bagian oksidasi, ini yang bagian reduksi. Ditambahkan dengan potensial sel. Nah, begitu untuk menjawab tipe soal yang sel volta. Terakhir nomor 8 ini berhubungan dengan elektrolisis. Ada larutan PbSO4 di situ ya. Kemudian menggunakan karbon sebagai elektrode. Yang diminta adalah tuliskan persamaan reaksinya, kemudian disuruh menghitung massa Pb yang diendapkan setelah ada elektrolisis selama 965 detik menggunakan arus sebesar 2 ampere. Berarti langkah pertama kita buat ininya. PbSO4, Pb12, SO4 2 min. Pb itu bukan logam aktif, berarti dia bisa langsung direduksi. Untuk anodanya ini karbon itu inert, berarti kita lihat ini SO4 2 min sisa asam oksi, berarti yang dioksidasi adalah molekul air. Kita samakan elektronnya, ini adalah reaksi selnya. Mudah sekali. Bagian B, kita hitung menggunakan hukum Faraday yang pertama, yaitu W sama dengan EIT dibagi dengan tetapan Faraday 96500. E-nya dari AR-nya PB ya, 207, muatan PB-nya 2, berarti 207 dibagi 2, dikali 2 ini dari arus listriknya, ini waktunya 965 detik, dibagi dengan 96500. Ingat, waktunya harus diubah menjadi detik. Kalau dihitung ini bisa dieliminasi, ini 1/100, berarti tinggal 207 dibagi 100 adalah 2,07 gram. Nah, begitu saja untuk pembahasan kisi-kisi soal PTS. Semuanya sudah pernah kita bahas di kelas, mudah, dan kami harapkan semuanya bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.